Ketika Yesus diutus ke dunia ini, dia melakukan perintah Bapa. Apapun juga yang diperintahkan oleh Bapa, Yesus mengerjakan itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Saudara, tapi kenapa? Ya, kenapa saudara? Ketika Yesus sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, asitoh Yesus katakan begini. Ketika dia mau disalib, saudara, dia katakan begini. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pernahkah kita berpikir, ya, atau pernahkah kita merasa, ya, ketika kita sudah setia dengan Tuhan, ketika kita rajin berdoa kepada Tuhan, ketika kita sudah melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tetapi seakan-akan Tuhan pergi meninggalkan hidup kita. Seperti Yesus, dia katakan begini. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada satu keluarga, saudara, ini kesaksian nyata, ya. Keluarga ini satu ketika mereka ini buka satu usaha, dan usahanya sangat laris. Tiba-tiba karena suaminya mendapat panggilan Tuhan, yang mana dia dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, artinya pendeta. Akhirnya mereka tutup usahanya, suaminya sekolah pendeta, dan mereka tekun melayani Tuhan. Satu ketika saudara, suaminya ada undangan pelayanan ke satu tempat. Tiba-tiba dengar kabar, benarkah yang nama ini suami ibu? Oh iya Pak, benar. Ibu minta maaf. Kami baru mendapati bahwa suami ibu mengalami kecelakaan dan sekarang dia meninggal. Saudara, ketika ibu itu mendengar bahwa suaminya meninggal, telah dipanggil pulang oleh Tuhan, dia merasa, dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepadanya, bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Ya, dia telah melepaskan semua, saudara, harta kekayaannya untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi kenapa suaminya malah dipanggil pulang oleh Tuhan? Akhirnya saudara, beberapa bulan kemudian ibu itu mendengar kabar anak satu-satunya terlibat narkoba. Saudara, betapa sedihnya hati ibu ini. Akhirnya anaknya ditangkap oleh polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah anaknya dimasukkan ke dalam penjara, saudara, tiba-tiba dengar kabar lagi. Ibu ini mungkin karena stres berpikir, akhirnya ibu ini menderita penyakit kanker. Ya, dokter menvonis dia menderita penyakit kanker. Saudara, bayangkan ya, sudah berkorban buat Tuhan, melakukan apa saja buat Tuhan. Tapi kenapa? Ya, kenapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidup keluarga ini? Ya. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan pergi meninggalkan keluarga ini, bukan karena Tuhan tidak memperhatikan keluarga ini, tapi tidak, saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi. Justru Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya tujuan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Akhirnya saudara, ibu itu divonis oleh dokter menderita penyakit kanker. Dikatakan begini, sekarang aku gak butuh Tuhan lagi. Kenapa? Kami sudah ikut Tuhan. Semua Tuhan sudah ambil. Hartaku sudah ambil. Suamiku sudah diambil. Anakku terlibat narkoba. Bahkan saya sendiri mengalami penyakit kanker. Berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Jadi saya tidak lagi butuh Tuhan. Dia katakan seperti itu, saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah keluhan yang dia alami, saudara, akhirnya apa? Tuhan menampakkan diri terhadap ibu ini. Akhirnya ibu ini mengalami mujizat dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Ya, dia disembuhkan. Dari situ saudara, dia sadar ternyata melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup keluarga ini, Tuhan punya rencana buat ibu ini, supaya ketika Tuhan memanggil dia untuk melayani, dia punya kesaksian. Artinya dia bersaksi bukan cuma semata-mata karena omong kosong belaka, tapi karena dia mengalami, makanya dia punya kesaksian.
Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia melayani luar biasa, saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Dan banyak jiwa dimenangkan melalui ibu ini. Haleluya. Saudara, demikian juga hidup kita, ya. Terkadang kita berpikir begini, Tuhan, saya sudah ikut Engkau, saya rajin berdoa, saya sudah berkorban buat Engkau, saya rela melakukan apa saja buat Engkau. Tapi seakan-akan kenapa Engkau tidak berpihak terhadap saya? Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan pergi meninggalkan kita. Tapi dari situlah Tuhan akan menguji sampai di mana batas iman kita. Seperti saudara anak sekolah, kalau mereka pingin naik kelas pasti harus ujian dulu, iya kan? Kalau dia tidak mengikuti ujian, pasti dia tidak naik. Demikian juga iman anak-anak Tuhan akan diuji dan diproses oleh Tuhan. Ketika ujian itu datang, saudara, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan bagi saya, supaya kita mampu menjalani setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Seperti Tuhan, seperti Yesus, dia katakan begini, saudara, Eli, Eli, lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, saudara, Tuhan mengizinkan Yesus itu harus mati? Kalau Yesus tidak mati, saudara dan saya tidak selamat. Betul nggak? Kita ini banyak sekali dosa, iya kan? Tapi justru karena kematian Yesuslah, ya, menggantikan posisi kita, orang yang berdosa. Dia gantikan dengan darahnya yang mahal, supaya hidup kita diselamatkan. Dan dia katakan, dia berjanji, oleh bilur-bilurku kita bisa memperoleh kesembuhan ilahi dari Tuhan. Amin. Mari saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir Tuhan meninggalkan hidup kita. Tapi marilah kita mengenal apa sebenarnya rencana dan tujuan Tuhan di balik setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.